Sebab itu ketika kita ditanya, kenapa kamu orang ini membuat maulid, atau kenapa kamu orang ini meraihkan maulid, soalan seperti itu menunjukkan bahwasanya yang bertanya itu seakan-akan dia mengingkari, kenapa engkau ini bergembira dengan Rasulullah? Kenapa engkau ini tak suka dengan adanya Rasulullah SAW? Dan sepatutnya soalan seperti itu tak keluar daripada orang-orang yang merasa atau memiliki jiwa yang penuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab kita membuat maulid, kita hadir bersama-sama membaca maulid, membacakan cerita tentang Nabi Muhammad SAW, itu adalah bentuk bahagia kita, adalah bentuk gembiranya kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita bergembira dan bahagia dengan Rasulullah SAW? Karena kita ini adalah pecintanya Rasulullah SAW. Kalau kita pecinta, otomatis kita bergembira dan bahagia dengan orang yang kita cintai. Kalau ada orang tanya lagi, kenapa kita ini mencintai Rasulullah? Maka jawabannya, kita adalah orang mukmin. Kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada syarat sahnya kita beriman kepada Allah adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ramai semua umat-umat Nabi sebelum Rasulullah SAW, mereka nak menjadi bahagian daripada umatnya Rasulullah SAW. Jadi kita alhamdulillah kita memiliki keistimewaan, kita memiliki keagungan, kita memiliki kemuliaan karena status kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan semua umat manusia, status yang terbaik, jawatan yang paling tinggi adalah orang yang punya nama, label dia di ujungnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebab semua umat manusia akan menjadi saksi mulianya Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah itu merupakan nikmat yang kadang kita terlupa, yang kadang-kadang dilupakan oleh orang lain. Tidak jadi masalah. Sebab yang namanya cinta itu adalah perasaan batin yang semula jadi, fitrah manusia. Cinta itu tak dapat dibuat-buat, cinta itu tidak dapat dilatih. Sebab itu tak pernah ada sampai sekarang course untuk mencintai, training untuk mencinta, tak ada. Sebab cinta itu semula jadi. Yang ada semakin bertambah rasa cinta itu. Sebab fitrah manusia akan cinta kepada sesuatu yang indah, akan cinta kepada sesuatu yang cantik, akan cinta kepada sesuatu yang dapat menarik perasaan manusia karena keajaiban sesuatu tersebut. Dan itu adalah untuk kita adalah Rasulullah SAW. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu sangat berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau sekarang kita duduk dekat tempat ini dengan istimewa, tempat tersebut tempat majelis ilmu, tempat di mana sejarah Nabi dibaca, tempat di mana syariat Nabi diajarkan, tempat di mana sejarah-sejarah yang merupakan bukti bahwa kita ini adalah umat yang istimewa dipelajari, maka begitu juga sahabat Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi sebelum kita membahas sahabat Nabi Muhammad SAW, kita membahas bagaimana Sayyidah Halimah. Kita sangat mengenal Halimah Sa'diyah itu adalah penyusunya Rasulullah SAW. Sayyidah Halimah Sa'diyah itu mengatakan, dulu di rumah kita kalau lampu itu padam, jangan pernah bayangkan lampu macam lampu yang dekat sini ya, semua cantik, tak. Lampunya itu mungkin pakai api atau cahaya bintang atau bulan yang ada di langit. Tapi ketika di dalam rumah mereka akan pakai seperti itu, macam seperti lilin dan lain sebagainya. Ada yang pakai minyak atau apa peralatan sebagainya. Ketika itu semua mati, ketika cahaya mati, kata Sayyidah Halimah mengatakan, kami menerangi rumah kami dengan wajahnya Rasulullah SAW. Maknanya Sayyidah Halimah menyaksikan terangnya wajah Rasulullah SAW. Bayangkan dari baby, wajahnya Rasulullah SAW sudah disaksikan oleh Sayyidah Halimah dan keluarganya. Dan isi yang ada di rumah tersebut menyinari dan menerangi rumah tersebut. Maknanya macam mana perasaan Sayyidah Halimah ketika meletakkan wajah yang bercahaya di dadanya. Sayyidah Halimah yang menyusui Rasulullah SAW.
Sebab itu sebagian orang kadang-kadang ketika mereka ingin menghormati Rasulullah SAW, mereka memegang dadanya. Sebagian anak tengok di sini Ustaz Nazri juga seperti itu. Kenapa? Sebab mereka ingin merasakan kenyamanan, ketentraman, ketenangan batin mereka masuk ke dalam hati mereka. Jadi ketika Sayyidah Halimah menjadi wanita yang sangat bertuah di dunia ini, kenapa? Karena dadanya selalu bersentuhan dengan wajah mulia Rasulullah SAW. Coba bayangkan macam mana kalau kita boleh bertanya dengan Sayyidah Halimah, kita akan tanya, wahai Sayyidah Halimah, apa perasaan yang kau dapat ucapkan? Apa perasaan yang kau dapat berikan kepada kita? Apa kata-kata yang dapat engkau tulis ketika wajah Rasulullah menyentuh dadamu? Itu suatu perasaan yang sangat tinggi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan perasaan tersebut untuk dapat kita rasakan ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kembali kepada para sahabat, mereka menjadi orang-orang yang ingin 24 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang ceritanya sudah sangat famous, yaitu salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang ketika Rasulullah mengatakan kepadanya, salni, tanya kepadaku, atau makna lainnya, minta kepadaku apa hajatnya, beliau jawab, uridu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku nak menjadi partnermu, aku nak menjadi kawanmu, aku nak menjadi seseorang yang selalu bersamamu di surga nanti. Maknanya sahabat Nabi itu istimewa sampai dia dapat meminta pertanyaan seperti itu. Itu yang kita kenal, itu yang sangat famous di dalam cerita beliau. Tetapi kamu orang tahu kata apa kerja beliau setiap hari? Apa yang membuat sampai itu adalah hajatnya, satu-satunya hajat? Beliau ini adalah orang yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Sebab itu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, aku berkhidmat kepada Rasulullah SAW sepanjang siang hari, full. Sampai kalau sudah malam hari, beliau itu tak balik ke rumahnya, tapi beliau duduk rehat di pintu rumahnya Rasulullah SAW. Jadi pintu rumah Rasulullah beliau sandarkan. Kalau ahlu sufah ada tempat sendiri, tapi beliau tak, beliau bersandar situ. Kenapa? Sebab nak dengar suara Rasulullah SAW ketika berzikir. Dan yang didengar adalah Rasulullah mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhana Rabbi, sampai aku tertidur, kata Rabi'ah bin Ka'ab ini tadi. Itu kerjaan beliau setiap hari. Karena beliau setiap hari seperti itu, maka rasa cintanya bertambah. Setiap hari semakin bertambah. Sehingga ketika Rasulullah minta hajatnya Rabi'ah bin Ka'ab ini, Rabi'ah hajatnya hanya satu. Ya Allah, aku tak nak, ya Rasulullah, aku tak nak berpisah denganmu. Kalau orang-orang zaman sekarang, dia nak masuk surga. Atau orang-orang ekstrim sekarang ketika mereka mengatasnamakan jihad, ditanya, jom jihad, sebab lepas mati nanti engkau dapat bidadari di surga. Fikiran dia hanya bidadari, fikiran dia hanya segala sesuatu yang material. Nak perempuan, nak bidadari, tak, bukan seperti itu tujuan orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah ketika dia menyebutkan hajatnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, a'inni bikathratis sujud. Maknanya, wahai Rabi'ah bin Ka'ab, bantu aku di dalam mewujudkan permintaanmu dengan engkau banyak-banyak bersujud. Sering-sering bersujud. Jadi kita umatnya Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan, kita dapat bersama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allah sudah utus 24 Nabi sebelum Rasulullah. Dan Allah sudah menceritakan kepada kita setiap Nabi punya kaumnya. Tidak ada satupun daripada mereka yang pernah meminta kepada Allah untuk bersama dengan Nabinya sampai di akhirat nanti. Kecuali umatnya Rasulullah SAW. Satu sahabat meminta kepada Rasulullah untuk sentiasa bersama Rasulullah. Dan Rasulullah menerima permintaan tersebut. Dan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat tersebut, bantu aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan perbanyak sujud. Maknanya keutamaan kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita dapat bersama dengan Rasulullah di surga nanti. Sebab itu beberapa sahabat ditanya, engkau nak masuk surga? Dia cakap, tak, aku nak bersama Rasulullah SAW. Maknanya
Surga itu tak ada artinya kalau tak bersama Rasulullah SAW. Jadi mereka para sahabat cintanya kepada Rasulullah, hidupnya mereka di dunia bersama Rasulullah itu lebih sedap daripada di surga tanpa Rasulullah SAW. Itu bukti seorang pecinta sejati yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian sebagai penutup, karena di sini masa hadnya dan kemungkinan juga takut yang tengok dekat movie, dekat live nih, tadi ada yang mengantuk, mungkin dah malam dan lain sebagainya. Tetapi sebagai penutup, alhamdulillah ini juga hari Jumat dan jemputan pertama maulid saya selepas lockdown juga hari Jumat, jadi istimewa karena hari Jumat ini adalah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah disebutkan ucapan daripada beberapa para salaf, man istaqamat lahu jum'atuh istaqamat lahu sa'iru usbu'ih atau sa'iru ayyamih. Barang siapa yang istiqomah di dalam Jumatnya, maka hari-harinya atau minggu-minggunya akan baik semuanya urusannya. Maknanya kita sekarang meskipun beberapa masjid ada hadnya, tetapi hendaklah kita selaku umat Islam cari masjid, cari peluang untuk sholat Jumat. Karena ini adalah salah satu hari raya mingguan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika dibuka masjid, dibuka untuk sholat Jumat, meskipun dihadkan beberapa orang, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya kita termasuk orang yang dapat masuk di masjid tersebut. Masjid tersebut sudah penuh dekat sini Ustaz, had dia 40 orang, oke, cari masjid yang lain. Masjid sini dekat sudah penuh Ustaz, 400 orang, oke, cari masjid yang lain. Usahakan, tunjukkan kepada Allah usaha kamu orang. Ketika kamu orang tak dapat diterima di beberapa masjid karena sudah penuh, karena masjid juga mengikuti protokol SOP yang diajarkan oleh atau yang diperintahkan oleh kerajaan, tapi Allah sudah menilai usaha kamu orang. Kenapa? Sebab Jumat ini adalah hari rayanya kita. Kita ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Rasulullah menyebutkan barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, tsumma atal jum'ah, yang berwudu kemudian dia baik-baik wudunya, maknanya baik-baik apa? Semua sunnahnya dilakukan. Dan itu dapat dilakukan sekarang karena SOP kita nak masuk masjid untuk sholat Jumat, wudunya dekat rumah. Maknanya kita dapat wudu benar-benar semua sunnah dapat kita laksanakan. Kemudian datang pada hari Jumat. Fastama'a wa ansat. Kemudian di hari Jumat dia duduk mendengarkan khatib berkhutbah dan diam. Apa hasilnya? Apa pahalanya? Dia akan diampuni Jumatnya, ghafirallahu ma bainal jum'ati wal ukhra. Wa fi riwayatin wa ziyadat 3 ayyam. Dia akan diampuni Jumat ini dengan Jumat yang sebelumnya. Maknanya 1 minggu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang lain lagi dapat bonus 3 hari. Maknanya 10 hari dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya pahala Jumat. Sebab itu di riwayat lain dikatakan waman masal hasa faqad lagha. Barang siapa yang menggunakan atau memakai benda-benda yang lain yang membuat dia lalai, maka dia sudah lagha. Lagha itu sia-sia. Apa makna sia-sia? Makna sia-sia bukan berarti tak sah sholat Jumatnya. Tak, sholat Jumatnya sah secara hukum fiqh. Tapi maknanya sia-sia, dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Maknanya apa? Dia sholat Jumat, tetapi orang lain sholat Jumat keluar dari masjid, dosanya 10 hari diampuni, dia tak mendapatkan apa-apa. Kalaupun dia diampuni karena pahala yang lain, karena ibadah yang lain, mungkin karena sholat dia atau karena wudhu dia. Tetapi untuk mendapatkan pengampunan 7 hari atau sampai 10 hari disebutkan dalam satu riwayat, itu kena dilakukan sesuai dengan syarat-syarat Jumat. Maknanya apa? Wudhu dengan wudhu yang baik, kemudian diam dan mendengarkan khutbahnya. Dan alhamdulillah itu adalah hari yang istimewa. Di hari itu kita boleh sholat Jumat. Dan di malamnya kita dapat maulid menyebut nama Rasulullah SAW, bersalawat ke atas Rasulullah SAW. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan nikmat kepada kita ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang kepada orang-orang yang belum dapat menghadiri majlis-majlis maulid. Semoga minggu-minggu ke depan dapat menghadiri majlis-majlis maulid. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang bagi sesiapa yang belum dapat
masa atau belum dapat peluang untuk masuk ke masjid menghadiri sholat Jumat, semoga minggu depan, minggu-minggu yang ada di hadapan, mereka dapat masuk sholat Jumat, sholat bersama-sama di rumahnya Allah, dapat berjamaah bersama-sama, dapat mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha kita, semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan semuanya untuk dapat melaksanakan ibadah kurban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ibadah haji, karena meski tahun ini tidak dapat haji tapi niat kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita balasan yang setimpal dan berkali-kali ganda. Rabbin fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.